Sebentar, Sebentar, saya saya pastikan dulu. pastikan Di dulu. layar kalian muncul selain cover nggak? Cover doang, Ibu. Cover doang ya. Jadi nggak ada list nama-nama di Zoom-nya, nggak ada kan? Nggak ada, Ibu. Nggak ada ya. Oke. Ini biar saya bisa ngontrol. Karena kan saya harus nilai teman-teman yang tanya jawab nanti. Jadi nama partisipannya saya harus munculkan gitu. Takutnya muncul juga di teman-teman. Tapi enggak ya. Enggak, Bu. Oke. Next. Nah, oke. Outline untuk sekarang itu kita akan secara spesifik mempelajari tentang nature of science, kemudian pengukuran, measurement, uncertainty, ketidakpastian, quantity and unit. Quantity and unit itu bisaran dan satuan. Ini sebenarnya sudah teman-teman pelajari di SMA, di SMP juga ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, untuk sebelum ini pengantar sih, sebelum ke topik yang ke apa? Core topik untuk pertemuan kali ini. Jadi sainsnya itu kita kan biologi, terus teman-teman kita belajar fisika dasar, berarti kan belajar fisika, terus teman-teman lagi biologi. Jadi ada kesamaan, itu kita sama-sama masuk ke rumpunnya sains. Tapi ada bedanya tuh, yang fisika sama yang biologi. Kalau yang biologi itu bukan mereka sih, mempelajari tentang yang hidup-hidup, walaupun sebetulnya kan yang nggak hidup juga dipelajari ya, tapi secara general gitu. Biologi dan fisika itu bedanya, yang satu mempelajari yang hidup-hidup, yang satu yang tidak hidup. Kalau fisika kan belajarnya kayak liquid, air gitu, tekanannya kayak gimana, terus gaya abstrak banget gitu, jadi objeknya tuh abstrak. Terus kayak apalagi kecepatan, kayak gitu-gitulah ya. Mobilnya kan benda mati gitu, tapi bisa bergerak. Tapi kan kalau biologi mesti ke kayak manusia, hewan, tumbuhan. Bedanya di sana doang sih. Cuma ya sama-sama sains. Nah, di sains itu baik biologi atau fisika itu berhubungan dengan beberapa istilah. Ada observasi, ada teori, ada hukum, ada prinsip, dan model. Ini suara saya jelas nggak? Jelas, Ibu. Ya. Jelas, Ibu. Observasi, terus teori, ini hukum, prinsipal itu prinsip, model. Oke, coba. Ya kalau observasi kita mengamati langsung. Jadi biasanya kalau di praktikum atau enggak ketika belajar di kelas ya, mempelajari hal-hal yang ada di sekitar kita yang memungkinkan dipelajari langsung, itu kita bisa melakukan observasi langsung. Kayak misalkan mempelajari respon dari daun putri malu. Itu kan putri malunya ada di alam gitu, terus responnya bisa kita pelajari langsung dengan memberikan sentuhan langsung ya ke daunnya gitu. Nanti dilihat gimana tuh diobservasi si daun putri malunya tuh gimana gitu. Terus atau misalkan mengamati gerak air di permukaan daun talas. Nah, itu kan bisa diobservasi langsung juga. Kalau di praktikum itu udah sengaja disiapkan beberapa bahan, beberapa alat untuk kalian observasi secara sengaja gitu. Jadi nanti dikumpulin datanya. Tapi yang jelas sains itu tidak terlepas dari proses observasi. Gimana kalau misalkan mempelajarinya hal-hal yang abstrak, bukan abstrak, maksudnya yang tidak bisa terlihat dengan mata telanjang. Nah, gitu nanti kita bisa pakai teori dan model. Nah, contohnya apa? Atom. Yang paling jelas lah ya, atom. Karena atom itu nggak bisa kelihatan sama mata telanjang.
Eh, terus kan udara juga berhubungan sama atom ya, molekul gitu, molekul, atom, elektron, proton, yang kecil-kecil, DNA, RNA. Kalau di fisikanya ya, di fisikanya, di biologinya gitu, nggak bisa dilihat langsung. Berarti nanti kita akan belajar sambunginnya itu dengan teori atau dengan model. Nah, kaitannya dengan model, kenapa harus ada model? Model kan di sini katanya mental pictures, mental image atau mental pictures. Jadi di model ini sebetulnya nanti akan ada batasan-batasan gitu. Jadi batasannya itu lebih ke model itu penyederhanaan dari benda realnya uh, di maksudnya benda nyatanya gitu. Jadi kayak model atom. Terus di biologi ada model apa lagi? Ayo, ayo. Ini tanya jawab ya. Yang ngomong saya nilai tuh. Belum saya tanya. Apa Bu tadi? Di biologi ada model apa? Bentuk sel nggak? Ya, iya betul. Model berarti DNA ada. mungkin Bu. Iya, betul. DNA, terus sel itu kan termasuk model juga, tapi kan dia ada batasan-batasannya ya. Jadi dibuat sengaja untuk mempermudah memahami konsep. Nah, ini ada kata-kata nih. Care must be taken to understand that the model has limit and not to take it too seriously. Jadi kenapa jangan dianggap terlalu serius gitu? Maksudnya jangan dianggap terlalu serius tuh jangan dianggap bahwa model itu exactly sama dengan benda yang ada di kenyataannya. Karena kan namanya juga model, itu untuk menyederhanakan, mempermudah memahami gitu. Kalau di realnya ya itu lebih complicated, itu aja sih. Jadi jangan disamakan dengan aslinya. Kayak DNA, DNA tuh berarti gambarnya nanti begitu ya aslinya gitu. Enggak juga, akan ada perbedaan. Sel juga sama. Sel itu enggak precise sama dengan model bentuknya akan seperti itu, exactly sama, enggak juga. Nah, kemudian ada teori. Teori itu katanya created to expand observation. Jadi ketika mengobservasi, kita kan langsung tuh mikir ketika mengobservasi itu, oh ini berarti mungkin kenapa begini karena begitu. Kenapa begini jadi begitu. Itu lagu apa ya? Saya pernah dengar kayaknya di IG. Kalau bisa begini, bisa begitu. Ya, ada di TikTok Ibu itu. Oh iya, benar. Ya, maaf ya, jadi ketahuan. Ya pokoknya gini, teori itu untuk menjelaskan hasil observasi, tapi nggak berlaku sebaliknya, bahwa teori itu bisa diobservasi, nggak seperti itu. Jadi observasi itu bisa menghasilkan teori ya habis itu, tapi teori tidak harus selalu dibuktikan oleh observasi. Jadi teori itu dibuat untuk bikin prediksi-prediksi. Nah, coba gini, teori Darwin. Bisa nggak dibuktikan dengan observasi sekarang? Kurang bisa, Bu. Kalau sekarang nggak bisa kan ya, nggak bisa. Tapi ya nggak tahu nanti kalau misalkan ada teknologi lain dan misalkan nggak keburu kiamat gitu ya, manusianya apakah udah evolusi lagi atau enggak gitu. Mungkin manusia yang sekarang kan di record perkembangannya gitu. Ke depannya akan seperti apa kita belum tahu. Cuma ya untuk Darwin sih itu ya. Sekarang teori Mendel, tadi kan di kelas B ngebahas Mendel tuh. Bisa nggak Mendel diobservasi langsung? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa apa bisa? Kalau teorinya kayaknya bisa, Bu. Satu orang. Siapa dulu? Rahma. Iya, Bu. Menurut saya teori Mendel masih bisa diobservasi. Kenapa? Karena masih bisa dibuktikan gitu teorinya. Oh, berarti bisa dibuktikan ya. Berarti bukan dibuat untuk memprediksi. Kalau menurut saya itu sebelumnya juga Mendel kan melakukan observasi mungkin ya Bu, jadi dia bisa ngambil rumus seperti itu. Tapi Karena mungkin observasi kan? iya, tapi mungkin nggak semua teori yang dia
ciptakan gitu ya, itu bisa berlaku di semua tumbuhan mungkin kayak gitu, Bu. Oke, nah itu maksud saya ke Anissa, jawabannya Anissa. Jadi teorinya yang dia buat nggak semuanya bisa terobserve atau teramati di apapun gitu. Nah, tapi kalau buat prediksi sah-sah aja di tanaman apapun gitu, sah-sah aja. Tapi kan nanti akan ada hasilnya. Oh, apakah betul atau tidak? Namanya juga prediksi kan. Untuk hasilnya ya nanti tinggal sesuai prediksi kah atau tidak sesuai dengan prediksi kah. Itu teori. Kalau di fisika banyak teori. Fisika malah lebih banyak teorinya karena ya itu tadi yang saya bilang yang nyambung ke atom, elektron, proton, terus relativitas. Nah, relativitas itu masih teori juga. Teman-teman juga tadi saya bahas relativitas juga di kelas B. Jadi kalau di fisika itu ada namanya teori relativitas Einstein. Teori relativitas Einstein itu ada yang khusus, ada yang umum, tapi udah itu nggak saya jelaskan secara spesifik karena pusing. Jadi pokoknya gini, karena teori relativitas Einstein itu kalau misalkan benar ya, kalau misalkan benar gitu terbukti itu kan akan jadi hukum nantinya kan, karena teramati benar nih gitu ketika diobservasi fenomenanya benar gitu, valid secara eksperimen. Tapi karena kenapa sekarang masih teori relativitas Einstein bukan hukum relativitas Einstein, karena ya belum bisa terbuktikan, belum bisa teramati gitu, karena ya teknologinya belum sampai. Jadi teori relativitas Einstein itu bilang sebenarnya isinya nggak tentang ini persis ya, tapi efek dari teori relativitas Einstein itu begini, dia bilang kalau misalkan ada benda yang bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya, kan cahaya itu cepat banget ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi kalau kita artikan itu angka gitu ya, 300.000 meter, bukan 300.000 berarti berapa? 3 kali 10 pangkat 8 tuh 300 juta ya, benar nggak? Ya, 303 kali 10 pangkat 8. Kita tulis aja deh di sini biar nggak ngawang-ngawang gitu. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second itu sama dengan 3,000,000,000 meter per 1 second. Jadi si cahaya itu, C ya tulisannya, kecepatan cahaya. Cahaya itu katanya punya kecepatan 300 juta meter per second, artinya dia dalam 1 second, dalam 1 detik itu bisa menempuh jarak 300 juta. Nah, itu kecepatan cahaya. Nah, kata Einstein, kalau misalkan ada benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, mendekati kecepatan cahayanya itu misal 0,5 kali dari C, alias setengahnya dari ini nih, dari 300 juta meter per second. Itu nanti konsekuensinya adalah kalau bendanya bergerak berarti bendanya akan memendek. Aslinya misalkan 1 meter. Ternyata ketika dia bergerak mendekati kecepatan cahaya jadi 0,2 meter gitu. Itu salah satu ya contoh. Atau ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu yang dia ukur itu lebih sebentar. Jadi contohnya nih, Afifah sama saya awalnya di kampus, terus habis itu Afifah terbang nih, pakai entah apa ya teknologinya, terbang ngelilingi Jakarta, pakai kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, ketika balik lagi ke kampus, kalau menurut saya Afifah itu di jalan tuh 1 jam. Tapi kalau kata Afifah, enggak, kata dia. Dia ngukurnya itu kurang dari 1 jam, lebih pendek. Entah berapa itu ada perhitungannya, ada rumusnya ya nanti sesuai dengan kecepatannya. Terus ada lagi paradoks kembar namanya. Jadi gini, kalau misalkan ada anak kembar, yang satu, ya inilah saya sama Afifah lagi ya, saya kembarnya sama Afifah. Satu saya di bumi nih, Afifah terus pergi keliling ruang angkasa lama, terus keliling angkasanya itu menurut saya Afifah itu keliling ruang angkasanya itu 20 tahun. Berarti kan
harusnya umur Afifah dan umur saya tuh kan sama ya, nambah 20 tahun. Misalkan sama-sama awalnya tuh 25 tahun ditambah 20 berarti pas balik lagi ke bumi harusnya Afifah tuh 45 tahun. Enggak, tapi kalau menurut Afifah karena apa? Tadi. Jadi menurut orang yang berjelajah mendekati kecepatan cahaya, waktunya dia berjalan-jalan itu lebih sebentar. Jadi konsekuensinya ketika Afifah sampai di bumi, dia itu enggak 45 tahun, kurang dari 45 tahun, bisa jadi 40 tahun atau 75 tahun, itu tergantung nanti perhitungannya, ada persamaan lagi, ada rumusnya lagi. Jadi Afifah itu akan lebih muda daripada saya. Itu kata Einstein, teori relativitas Einstein ini. Belum bisa dibuktiin. Karena apa? Ya nggak ada mesinnya juga, belum ada apa gitu yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, belum ada. Nah ini tadi saya juga udah bahas sama Mas Rizky. Ini bisa disambungkan dengan fenomena sunrise. Jadi kan Rasul itu naik buruk ya. Buruk itu kan cahaya. Ya berarti bisa diasumsikan Rasul itu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, bisa jadi kan itu cuma semalam tuh katanya. Itu semalam tuh kata yang di bumi kan. Tapi kalau kata yang menjelajah, kata Rasul itu beliau yang menjelajah lebih sebentar dari semalam. Mungkin bisa jadi cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Pokoknya kurang waktunya itu lebih pendek daripada orang yang diamnya di bumi yang nggak ikut pergi sama Rasul gitu. Itu kaitannya sama buruk. Terus ada lagi apa? Bener nggak ini saya nanya ini ya, soalnya karena kan kalian rata-rata dari pesantren atau dari sekolah Islam gitu ya. Kan saya nggak di sekolah Islam selama ini gitu. Takutnya salah. Kalau waktu di mana? Jadi gini, 1 harinya di akhirat itu setara dengan misal ya sekian ratus tahunnya di bumi, benar nggak? Bener, Bu. Iya, Bu. Benar. Benar. Oke, berarti yang lebih pendek waktunya di mana? Di bumi. Di bumi. Ayo. Yang lebih pendek waktunya di bumi. Enggak, tapi gini kan tadi saya bilangnya kalau di akhirat itu cuma 1 hari. Tapi di bumi itu 1000 tahun. Di akhirat berarti. Di akhirat berarti. Oh iya, deh. Bener nggak? Kalau kayak gitu. Iya, Bu, bener. benar. Ya? Jadi misalkan kalau misalkan di akhiratnya di hukumnya tuh kayak misalkan di nerakanya itu dihukumnya 100 tahun, berarti itu berkali-kali lipat kan dibandingin waktu di bumi, bener nggak? Iya, Bu. Nah, kalau misalkan saya sambungin sama teori itu ya, teori relativitas ini mah akal-akalan saya aja. Berarti gini, kan waktu di akhirat itu lebih pendek ya daripada waktu itu di bumi. Soalnya bumi itu setaranya sama ribuan tahun, tapi di akhirat itu cuma sehari gitu. Berarti dimensi-dimensi yang ada di akhirat kemungkinan besar kalau misalkan teori relativitas Einstein betul gitu ya, mungkin di akhirat itu semuanya bergeraknya mendekati kecepatan cahaya. Jadi dimensinya sudah dimensi mendekati cahaya. Karena tadi yang saya bilangin, kata si Einstein, benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya dia akan merasakan waktu yang lebih sebentar. Jadi kalau misalkan kita di akhirat ngerasain cuma 1 hari, sementara 1 harinya di akhirat itu setara dengan sekian ribu tahun di bumi gitu, atau enggak sekian ratus tahun di bumi, ya udah berarti kemungkinan besar mungkin gitu dimensi di sana ya semuanya gitu udah bukan dimensi fisik kayak di bumi. Kalau di bumi kan ya statis gitu ya, bergeraknya segitu-gitu aja gitu sesuai dengan gerakan kecepatan rotasi bumi kan. Tapi kalau di akhirat pasti dimensinya cahaya. Itu pemikiran saya sih kalau dihubungin sama ini ya, sama teori relativitas Einstein. Tapi make sense. Karena kan kenapa make sense? Menurut saya make sense karena ya Rasul juga perjalanan Isra Mi'rajnya make sense gitu kalau dihubungin sama teori relativitas itu. Soalnya nyambungnya sama si buruk tuh. Buruknya kan katanya cahaya. Gitu.
ada tambahan dulu nggak tentang ini, takut saya salah gitu koreksian buatnya. Enggak bu, ada hadis lain loh bu, begini gitu. Ada nggak? Saya soalnya nggak tahu juga sih. Kan itu cuma sambung-sambungnya aja mungkin gitu, pemikiran doang. Gimana, ada yang mau sharing? Kalau saya ada contoh lain Bu yang teori relativitas itu Bu. Gimana? Yang peristiwa para pemuda di Gua Hiro itu Bu. Oh iya, Iya. gimana ceritanya coba? Ya itu kan yang di bumi ngerasanya berapa ratus ya. Pokoknya lebih lama gitu, terus yang ada dalam Gua Hero-nya lebih sebentar. Kalau nggak salah kayak gitu. Oke. Ya bisa jadi mungkin selama tidur mereka sebetulnya masuk ke dimensi lain gitu. Dimensinya itu adalah dimensi yang setara dengan dimensi cahaya. Mungkin mereka bergerak gitu. Nah, untuk dimensi juga, jadi si Einstein juga punya teori lain. Ya, kalau ini lebih nyambung ke matematika ya. Jadi bumi itu, bukan bumi, maksudnya ruangan itu ya, kan space. Jadi ada dimensi waktu ruang. Kalau di fisika tingkat tinggi itu belajarnya sama matematika tingkat tinggi. Jadi dimensi itu nggak cuma 3. Kalau sekarang kan kita terbatas sama 1, 2, 3. Kalau 1 itu 1 garis, titik ya, titik. Titik itu 1 dimensi. Garis itu 2 dimensi. Kalau garis ya kayak panjang, lebar itu 2 dimensi. Tapi kalau enggak. Titik dan garis itu 1 dimensi. Kalau 2 dimensi itu bangun datar. Yang ada luasnya itu pokoknya 2 dimensi ya. Yang 3 dimensi itu yang ada volumenya. Jadi ada panjang, lebar, tinggi. Itu 3 dimensi. Nah sebetulnya kata Einstein itu dimensinya kita itu bisa jadi tak terbatas. Jadi banyak banget. Nah itu nyambung ke yang tadi, yang peristiwa yang di gua itu. Mungkin dia bisa masuk ke dimensi lain gitu. Jadi nanti waktunya juga, timeline waktunya juga beda lagi. Gitu. Itu kalau misalkan sambungan sama dimensi ya. Tapi ini fisikanya pusing, jadi nggak usah terlalu jauh. Soalnya nanti kemana-mana deh. Kita lanjut lagi ke law. Hukum. Kalau hukum itu yang paling terkenal di fisika namanya hukum Newton. Teman-teman juga udah tahu ya. Nah, si hukum ini katanya dia mendeskripsikan secara kalau dari bunyi hukumnya aja kan hukum Newton itu saya tulis di sini deh. F hukum Newton 1 ya. 1 Newton itu F M kali A. Jadi katanya gaya itu sama dengan M kali A. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita mau mempercepat benda yang punya massa M, ini benda percepatan ya punya massa M, berarti gayanya harus diperbesar. Karena kan dia sebanding gitu. Makin besar gayanya, nanti percepatannya juga makin besar. Kayak kalian ngedorong gitu, ngedorong benda yang sama, misalkan ngedorong meja pakai satu tangan dengan 2 tangan. Nanti yang lebih gampang bergerak itu adalah yang pakai 2 tangan gitu. Itu secara umumnya, secara mudahnya yang memahami hukum Newton. Nah, kenapa dia disebut hukum? Karena katanya secara eksperimental itu dia valid di observasi di fenomena apapun. Jadi hukum Newton 2 ini tuh nanti bisa dibuktikan dengan cara bendanya didorong, ditendang, ditarik gitu, atau enggak gimanain pokoknya observasinya itu berbagai macam jenis karena ujung-ujungnya ternyata valid si hukum Newton yang F sama dengan M kali A itu. Atau dijatuhkan gitu bendanya dari atas ke bawah atau enggak dilempar dari bawah ke atas, itu ternyata bisa membuktikan hal itu hukum bedanya hukum. Jadi dia di range observasi berbagai jenis fenomena itu tetap valid. Kalau hukum ya, kalau teori itu enggak. Teori itu masih susah untuk diobservasi secara langsung. Tapi masuk akal dan make sense dan bisa dipakai untuk membuat prediksi. Dan ternyata prediksinya itu mendekati hasil observasi. Nah itu adalah teori. Kayak tadi Mendel itu. Yang kemudian adalah prinsip. Kalau di fisika ada banyak prinsip Pascal, prinsip Bernoulli gitu ya. Prinsip-prinsip itu mirip sama law. Jadi ya sesuai dengan hasil eksperimen, hasil observasi, tapi dia fenomenanya terbatas. Kalau tadi kan yang hukum Newton itu berlaku untuk gerak
geraknya gitu ya, bisa dibuktiin geraknya diapain aja gitu ya, ditarik, didorong, kasih gantung, dijatuhkan. Tapi kalau misalnya prinsip cuman di beberapa kasus aja gitu. Nah, model tadi udah saya jawab. Oke, next. Aduh, salah gambar. Tapi saya lihat dulu. Ini salah gambar, bentar ya, diingetin dulu. Jadi tuh sekarang ke ya. Nanti kalau ada yang nanya, bilang ya. Oke, ini selanjutnya ke measurement and uncertainty. Measurement pengukuran. Ini ininya aja apa? Source-nya aja yang bahasa Inggris ya. Saya jelasinnya pakai bahasa Indonesia kok. Pengukuran dan ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke. Jadi ini yang harus digarisbawahi. No measurement is exact. Jadi nggak ada pengukuran yang benar-benar precise, benar tepat. Ini kan kita ngukur di gambarnya, itu ngukur kayu, lebar kayu. Jadi kalaupun di sini di gambarnya panjangnya adalah lebarnya adalah berapa nih, 8, berapa, kebaca nggak garisnya? 8,8 nih gitu Bu. Iya kelihatan banget ya. Ini berarti mata kalian masih bagus nih. Ini tuh 8,8 cm ya kalau penggaris kan? Iya Ibu. 8,8 cm. Nah, walaupun ini terlihatnya 8,8, tapi secara precise gitu, secara exactnya itu nggak pas di 8,8. Kenapa? Karena ada paralaks namanya ya, paralaks mata. Jadi keterbatasan mata buat ngelihat secara pasti gitu garisnya jatuhnya di mana. Ini kan dikira-kirain aja sama kita 8,8 gitu. Terus ada lagi keterbatasan alat ukur. Jadi keterbatasan, jadi ini nih yang orange ini saya garis bawahi deh. Ini muncul karena adanya beberapa keterbatasan. Ada keterbatasan alat dan keterbatasan paralaks. Paralaks itu tadi mata yang pakainya, yang ngeliatnya ya. Istilahnya paralaks. Nah, karena ada keterbatasan itu berarti ada ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu, sorry ini saya baca dulu, saya berat. Ya. Dulu. Maaf ya berisik. Berisiknya pada berisik. Mohon maaf, saya izin sholat zuhur. Iya boleh, silahkan. Ntar aja dulu dek, jangan dulu sholat dek. Nanti saya kasih waktu buat break. Ya. Ini di sini belum azan juga sih. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, nih. Tadi uncertainty itu muncul karena adanya keterbatasan. Biar 2. Oke. Nah ini yang tadi karena hasil ukur kita tadi ya, hasil baca 8,8 cm. Nah ini ada plus minus. Jadi kalau nulis ketidakpastian itu biasanya ditambahkan dengan ini nih. Plus minus 0,1 ini adalah akurasi. Akurasi apa? Akurasi alat ukur atau ketelitian. Tapi biasanya akurasi sih. Atau indeks ketelitian. Nah, tahu dari mana 0,1 cm?
Ini yang garis kecil-kecil itu. Jadi dari angka 6 ke 7 itu 1 cm kan? Benar nggak? Iya, Bu. Tapi ada berapa garis? 10. 6, 7, iya 10 garis. Berarti satu garis itu artinya adalah satu garis itu adalah 1 cm dibagi 10 ya? 10. Jadi 0,1 cm. Nah, makanya untuk menulis ketidakpastian berarti persamaannya adalah, bukan persamaannya ya, caranya adalah tuliskan hasil ukurnya, itu hasil ukur, kemudian plus minus ini akurasi alat ukur. Nah, artinya itu seperti apa? Jadi hasil pengukuran kita itu tidak tepat di 8,8. Jadi antara, ini artinya ya, ini saya ucapin dulu. Ini nanti saya kasih PPT-nya di PCR ya. Jadi teman-teman gak usah nyatet dulu, perhatiin dulu aja. Nah, artinya dari 8,8 plus minus 0,1 cm itu, nah hasil ukur itu antara lebar pensilnya, lebar kayunya itu antara 8,8 dikurangi 0,1 berapa? 8,7. Ya, 8,7 cm. Dan, nah sekarang ditambahin 8,9. Iya, 8,9 cm. Jadi fungsinya plus minus itu adalah untuk memperkirakan. Jadi hasil ukur kita tuh kira-kira lah ya, kira-kira 8,7 cm atau 8,9. Jadi bisa jadi 8,7 betul. Nanti ada 8,8 yang lihat betul. Yang 8,9 yang lihatnya juga betul, masih dibolehkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ibu mau nanya. Ya. Kalau di alat ukur lain juga berlaku penulisan kayak gitu, Bu? Iya, di alat ukur lain berlaku seperti ini, tapi bedanya di akurasi alatnya. Jadi kalau di sini kan 0,1 cm karena dia untuk mengukur panjang kan. Untuk mengukur panjang satuannya bisa senti, bisa meter dan sebagainya gitu. Tapi nanti di alat ukur lain misalkan tadi ada gambar mikrometerskop. Ketelitiannya atau akurasinya itu 0,1 mili atau 0,01 mm. Nanti dia ada lagi yang dimasukinnya, tapi rumusnya tetap sama, persamaannya tetap sama, konsepnya tetap sama. Jadi hasil ukur di plus minuskan dengan akurasi alat ukurnya. Contoh misalkan gini, saya kasih contoh ya. Nah di sini, ini apa nih? Stopwatch. Stopwatch buat ukur apa? Iya, waktu. Coba, pusing nggak baca angkanya? Atau bisa nggak baca angkanya? Ngerti nggak pakainya gimana? Kenapa itu ada 30, 31, terus ada 2, ada 3, 3, 4, 3, 5, 6. Kok langsung kayak gitu? Kira-kira gimana sih kok bisa begitu? Mungkin itu ketelitian. Kalau Putaran pertamanya itu untuk 30 detik pertama, terus putaran keduanya untuk 60 detiknya. Oke, berarti kalau putaran jarum nih, jarumnya muter sekali, kita bacanya pakai yang mana dulu? Pakai yang warna apa? warna hitam. Ya, oke, yang warna hitam. Terus kalau misalkan dia masih muter kedua kalinya, pakai yang warna merah. Iya, warna merah gitu ya. Jadi itu kalau satu putaran dia berarti pakai skala dari 0 sampai 30 detik. Nah, kalau misalkan mau dibuat sampai 2 putaran ngukurnya gitu, itu kita bacanya dari yang merah. Oke, kita lihat gimana menentukan akurasi dari stopwatch. Coba, nih kita langsung ngambil angka ini aja ya, 4 dan 6. Karena kan dia angkanya besar nih, tulisannya yang hitam daripada yang merah. 4 dan 6 itu ada berapa selisihnya angka?
2. Dari 4 ke 6 second itu ada 2 second ya. Nah, ini ada berapa garis? Dari 4 ke 6 yang kecil-kecilnya. 20. 20. 20 garis, betul. Oke. Nah, 20 second itu ada 20 garis. Berarti penelitiannya gimana coba? Ini kita ke sini aja deh biar nggak kotor. Jadi satu garis itu atau enggak gini aja deh. Satu garis mewakili berapa second? 0,1. Iya, berarti ini 2 second per 20 garis ya. Jadi ini satu second, sederhanain 1 second per 10. per 10 garis. Ya, berarti satu garis ini akurasi. Satu garis itu mewakili 0,1 second. Gitu ya. Nah, ini kalau ada tulisan kayak gini 1 second 10 garis. Berarti 1 second diwakili oleh 10 garis atau enggak dibalik artinya. Dalam 10 garis itu artinya dia menempuh waktu selama 1 second. Cara bacanya ya. Nah, untuk dibaginya bisa 0,1 gimana? Ya langsung aja 1 per 10. Jadi 1 per 10 itu kan 0,1 second per garis. Ini kalau ditulis lagi dijabarin ya secara matematis gitu ya. 0,1 second per garis. Jadi satu garis itu kan per garis, berarti per satu garis. Berarti per satu garis dia nilainya 0,1. Makanya saya tulis akurasinya 0,1. Paham sampai sini? Paham. Oke. Paham, Bu. Oke. Sekarang ada soal nomor 2 nih. Ini kan nomor 1 ya. Nomor 2. A student finds that her friend can hold a breath for 30.5 seconds. Ini using stopwatch. Stopwatch ini maksudnya yang ini ya. Estimate the uncertainty of this measurement. Berarti ini dia minta ketidakpastian pengukuran ya. Ketidakpastian pengukurannya katanya harus diestimasi, harus diperkirakan ketidakpastian pengukuran. Nah, ketidakpastian pengukuran itu tadi kan kita bisa tulisnya dengan hasil ukur plus minus Akurasi alat ukur. Nah, kita masukin aja nih hasil ukurnya kan tadi berapa diketahui? 30,5 second. Iya, 35,5 second. Nah, satuannya kan udah sama-sama second tuh. Berarti udah langsung aja gini plus minus 0,1. second ini kita kurung. Bu, emang ada yang satuannya beda? Ada yang satuannya beda. Bisa aja nanti diketahuinya di sininya bukan second tapi millisecond. Nah, kalau millisecond berarti kalian harus konversi dulu ke second. Tapi ini kan udah sesuai ya, jadi second. Nah, berarti kira-kira sebenarnya hasil ukurnya itu antara berapa dan berapa? 30,4 30,6 dan 30,6. 30,6. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang ngukur 30,5 ya masih betul karena kan masih ada di range itu ya. Iya, Bu. Ya, itu jadi maksud ketidakpastian pengukuran adalah seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Ingin lanjut? Udah nggak ada ya, berarti nanti dulu. Oke, nah ini pertanyaan konsep. Is the diamond yours? Jadi ceritanya nih, teman kamu tuh minta pinjam berlian yang berharga banget lah punya kamu gitu ya. Jadi biar nggak was-was, tujuannya biar nggak was-was gitu. Kamu katanya di sini tuh nimbang berlian sebelum dipinjamkan. Jadi
sebelum dipinjamkan, ini berarti pengukuran awal ya. Pengukuran awal itu katanya masanya berlian. Jadi tulisannya jelas banget sih, maaf ya, tapi masih kebaca kan? Baca, Bu. Kebaca kok, Bu. Baca, Bu. Masanya itu adalah 8,17 jam. 8,17 jam. Terus setelah dikembalikan, ternyata ada perbedaan nih. Tapi ketika perbedaan kayak begini, nggak bisa langsung ngejudge itu dikurangi ya. Jadi kita akan analisis apakah ini akibat dari kesalahan pengukuran atau bukan gitu. Nah, sementara akurasi timbangannya kan timbangannya itu sama nih. Tapi harusnya sama nih. Akurasinya katanya hasilnya 0,5 gram. Nah, sekarang kita analisis. Nah, sebelum dipinjamkan itu range-nya itu harusnya berapa nih? Itu kan 8,17 ya, plus minus 0,05 gram. Berarti dia ada di range antara berapa hingga berapa? 8,12, 8,22. 8,22. Ya. Nah, kalau setelah dibalikin, dia ada di range, ini kan 8,09 plus minus 0,05 ya. Nah, berarti ada antara 8,04. Oke. Nah, kira-kira dengan angka segini masih masuk akal nggak nilai Masih, Bu. Masih, Bu. Betul. Kenapa masih? Karena dia masih masuk range-nya. Iya. Range-nya ada yang sama gitu. Iya, betul. Ada yang sama tuh, barusan bilang tuh, ada yang sama katanya. Yang samanya itu yang 8,12 kan ya? Sama yang 8,14. Jadi di range 8,04 dan 8,14 itu kan ada 8,12, ya kan? Dan 8,13 dan 8,14. Jadi ada 3 kemungkinan di sini. 8,12, 8,43 dan 8,14. Ya, dan ini masih masuk akal, masuk ke sini. Iya kan? Iya, Bu. Berarti ini masih mungkin pengusahaan, kecuali kalau misalkan ini masanya ternyata setelah dikembalikan, ini kecuali setelah dikembalikan dia cuman 7,5 gram. Nanti dianalisis aja dari sana, dari plus minus ini. Jauh banget bedanya. Dia nggak ada yang overlap. Jadi itu kemungkinan bukan filmnya Anda. Kalau misalkan ketika dikembalikan 7,5 gram ya. Jadi fungsinya ada ketidakpastian kita gitu. Oke, ini lagi azan, kita break dulu sebentar ya. Iya, Bu. Baik, Bu.
Oke, bisa dilanjut ya. Sip. Nah, sekarang persen ketidakpastian. Persentase ketidakpastian. Untuk persentase ketidakpastian itu persamaannya ini udah bisa ditebak sih kalau dari kayak begini ya. Jadi akurasi atau ketelitian, akurasi atau ketelitian itu dibagi dengan hasil ukur dikali 100%. Nah, ini ada tanda ini curly ya, sama dengan curly itu artinya dia mendekati. Namanya juga tidak pasti kan, jadi ya udah pakai mendekati. Ini ada contoh soalnya jangan diingat deh. Kok kesini sih? Bentar ya, saya ada yang salah. Oh, enggak, udah benar. Oke, kita langsung ke contoh soal aja deh. Ya, udah Bu coba? Sudah, Bu. Oke, nomor pertama ya. Four students measure the mass of an object each using a different scale. They record the result as follows. Which student use the least and most precise? Least precise siapa? Yang mana tuh? A, B, C, D. Kalau jadi yang alat ukurnya itu skalanya kurang teliti dan yang paling teliti. Kurang teliti yang 490. Yang paling teliti itu yang
49,60. Yang A. Benar nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa? Karena dia Karena ada di koma-komanya belakang banyak, komanya Bu. 2 angka. Iya, betul. Karena di belakang koma ini ada 2 nih. Berarti dia kemungkinan akurasi alatnya itu adalah 0,01 gram. Kalau ini dan ini itu akurasinya 1 gram. Terkecilnya ya. Nah, yang D itu dia akurasinya 1. 1 gram. Gitu. Atau enggak bisa sih 0,2 gram juga bisa. Ini juga bisa sih 0,02, ada kemungkinan. Tapi kalau angkanya genap, iya bisa 0,02 atau 0,2. Kalau misalkan angkanya ganjil aja 0,05 ya, itu 0,01 gram. Yang jelas dia ada 2 angka di belakang koma. Jadi dia most precise. Tapi kalau yang least precise, 1 angka. iya berarti ada 2 kan? B, C. Iya, B dan C. Ya, ada paham berarti. Nah, sekarang kita, ya, ada yang mau tanya dulu? Berarti Bu, kalau akurasinya makin kecil berarti ketelitiannya lebih tinggi ya? Hah, gimana? Akurasinya makin kecil? Maksudnya nilai Oh, akurasinya. angkanya. Ya, angka Iya. akurasinya. Iya, angka Berarti akurasinya atau dia nilai lebih akurasinya teliti. makin kecil, iya, dia akan jauh lebih teliti. Kayak misalkan akurasinya 0,001 itu kan lebih kecil lagi ya. Jadi misal akurasinya misal itu plus minus 0,001 gram. Nah, ini bisa dibayangin, bisa sampai 20, bisa angkanya bisa segini kan, bisa kebaca 3 angka di belakang koma gitu. Berarti dia semakin teliti gitu. Ada lagi sebelum lanjut ke nomor 2? Ibu, kalau yang di contoh soal tadi diamond berarti semakin akurasinya besar maka interval dari hasil yang satu sama yang satunya itu semakin jauh ya Bu? Iya, betul. Iya. Jadi nilai kalau misalkan akurasinya angkanya gede gitu ya, nggak kecil tuh. Jadi intervalnya makin gede juga. Iya, baik Ibu, Tapi terima kasih. kalau misalkan ininya makin kecil, intervalnya itu makin kecil. Oke? Lebar deh, jangan kecil ya, lebar jauh, lebar sama kecil aja nggak apa-apa. Oke, sekarang nomor 2. Ada lagi nggak? Nah, lanjutin. Percent uncertainty. Jadi ini hasil ukurnya, ini adalah akurasi, ini hasil ukur, dan ini akurasi. Tadi persamaannya gimana? Akurasi ukur plus minus Akurasi alat ukur hasil ukur kali 100. kali 100%. Oke, akurasi per hasil ukur, akurasi alat ya, kali 100%. Jadi 2,58 kebalik tuh kan, 0,01 per 2,58 dikali 100%. berarti 1 per 2,58 berapa? 0,3875. 0,3875. Oke, ini kan 2 angka di belakang koma. Coba 2 angka di belakang koma aja, jadi gimana? 0,39. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Gampang sih kalau ini. Saya udah bilang, saya nggak mau ngasih hitung-hitungan yang susah-susah. Nanti pusing belajarnya kalau susah-susah tuh. Yang penting konsepnya dapat. Oke? Nah, ini range-nya. Kalau ditanyain range-nya gimana nih? Ketidakpastian pengukurannya. Ada di range berapa? Ketidakpastian. 2,57. 2,59. 2,57 cm dan 2,59. Oke. Jadi kalau ada yang ukur
hasilnya adalah 2,58, berarti masuk nggak? Masuk. Ya, masih masuk ya. Iya, masih masuk ke range. Betul. Oke. Next. Ini apa nih? Oh, oke. Ini besaran dan satuan. Saya tulis semua deh. Oke. Quantity itu bentar, kursornya mana ya? Ini hilang nih. Ini besaran. Ini satuan. Jadi besaran di fisika itu ada besaran pokok, base quantity ya. Ini artinya besaran pokok. Besaran pokok ini teman-teman juga udah pernah belajar sih di SMA pasti. Ini besaran turunan. Derive. Besaran turunan. Nah, pokoknya kalau besaran pokok itu cuman ada 7 ini aja. Cuma 7 doang. Nah, sisanya itu adalah besaran turunan. Jadi derived quantity itu sisa dari besaran pokok. Contohnya apa? Kalau besaran turunan itu ada percepatan. Terus iya, percepatan ada luas. Terus volume, iya betul. Massa jenis. Terus apa lagi? Percepatan. Ya, usaha, gaya, Tekanan. iya, momen gaya. tekanan. Ah, banyak banget tuh ya. Berarti kalian masih pada ingat tuh dan lain-lain. Nah, ini yang harus dihafal sih sebenarnya. Besaran pokok tuh ya harus dihafal, mau nggak mau ada 7 gitu. Jadi ini adalah panjang, terus waktu, massa, harus listrik, Suhu. ya suhu, Tinggal terus zat sama Intensitas cahaya. Iya. Ini satuannya satuan SI ya yang ditulisnya. Jadi satuan CGS-nya ini kan ada dua nih, ada SI sistem internasional. Ini sistem internasional itu dari bahasa Prancis. Karena ini pertama kali di Prancis diutarakannya ya, disepakatinya bukan diutarakan. Ini di Prancis SI unit. Jadi semuanya harus disepakati. Dia berlaku dimanapun. Kalau nggak ada sistem internasional jadi bingung nanti. Di Europe pakai apa, di American style-nya pakai apa gitu, nanti nggak ketemu. Nah, makanya daripada masing-masing biar semuanya berlaku gitu, dibikinlah satuan dengan sistem internasional. Nah, yang ini itu adalah satuan internasionalnya, ditulis di tabelannya. Nah, satuan dengan sistem internasional itu biasanya disebut MKS. MKS unit, jadi dari meter, kilogram, singkatannya ya, sama second. Nah, kalau satuan lain ada CGS unit, jadi dari centimeter, gram, sama second juga, masih second kalau waktu. Itu ada lagi sebenarnya di luar ini, tapi dia tidak familiar kita pakai. Jadi kalau di kalangan akademis, kayak misalkan kita kuliah di luar negeri gitu ya, buku-bukunya dipakainya buku internasional. Nah, di buku-buku internasional yang dipakai itu biasanya satuannya adalah satuan internasional gitu. Tapi kalau di bahasa sehari-hari, kalau kita di UK gitu ya, kuliah di UK gitu, nanti pakai suhu itu nggak pakai derajat Celcius, tapi mereka suhu lingkungan gitu ya, suhu hari ini di ramalan cuaca pakainya Fahrenheit. Begitu juga dengan di Amerika gitu. Terus kecepatan angin, biasanya kan kita pakainya kilometer per jam kalau di sini ya angin. Tapi kalau misalkan di UK, di American itu American countries tuh biasanya pakainya mile per hour. Jadi beda-beda. Nah, tapi kalau di kalangan akademis sekali lagi kita pakainya sistem internasional di buku-buku yang dipakai internasional ya. Nah, untuk temperatur juga sama. Nah, kita di sini di Indonesia pakainya kan Celsius, tapi sebenarnya kan sistem internasionalnya adalah Kelvin. Nah, terus di yang lain juga ada yang pakai Fahrenheit. Jadi yang penting teman-teman tahu aja sih konversinya ya. Jadi kalau dari Kelvin tuh paling gampang sih ke Celsius.
Jadi untuk misalkan suhu dari Celcius ya 27 derajat Celcius itu ke Kelvin itu gampang, tinggal ditambah 73. Iya benar, berarti masih ingat. Jadi 27 ditambah 273 berapa nih? 300 Kelvin. 300. Ya. Nah, jangan sampai pakai derajat lagi ya, karena untuk Kelvin kesepakatannya nggak pakai derajat, nggak ada degree-nya lagi. Jadi kalau Kelvin langsung tulis K. Dan ini gram juga. Gram di sini ya, gram itu singkatannya bukan GR, jadi harus tulisnya G aja. Karena kilogram itu nulisnya bukan KGR, tapi KG aja. Oke? Oke, Bu. Karena masih banyak yang salah. Anak-anak fisika juga masih banyak yang salah nulis gram disingkatnya. Oke, nah sekarang kita belajar konversi satuan. Mudah-mudahan teman-teman juga masih ingat ya. Jadi di sini kita konversi satuan dari kilometer per jam ke meter per second. Ini besaran apa sih yang satuannya kayak gini? Apa coba? Kecepatan bukan? Iya, betul. Kecepatan atau kelajuan ya. Ini besaran kecepatan. Satuannya adalah bisa kilometer per jam atau meter per second. Nah, kita konversi kilometer per jam itu berarti kan ini nulisnya gini sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada kata-kata 72 bla 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 per bla 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 gitu. Berarti artinya 72 X per 1 Y. Ini misalkan angka ya, angka. Ada 20 X per Y. Ini artinya adalah 20 X per 1 Y. Gitu. Jadi ini juga dibacanya bisa jadi 72 km per 1 jam. Jadi dalam 1 jam bendanya menempuh 72 km. ya gitu. Nah, ini kita ubah kilometer per second. Nah, 72 km ke meter itu bagaimana konversinya? Kita harus tahu kilometer ke meter itu berapa. Ini 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jadi 72 apa? 72.000. Iya, betul. 1 jam ada berapa detik? 60. 3.600. 1 jam itu ada 60 menit. Ya kan? Menit. Ini campuran gak apa-apa lah ya. Ini maksudnya menit biar gak panjang nulisnya. Ini harusnya menit, saya tulisnya bukan menit. Ini 1 menit ada berapa detik? 60. Ya, berarti 1 jam sama dengan 60 kali 60 kan? 3.600. Oke. Nah, berarti ini 72 km per jam per hour itu sama dengan gimana coba deh kalau udah kayak gini? Coret ya. Berarti 20 meter per second. 20 meter per second. Ya, berarti 72 km per jam itu setara dengan 20 meter per second. Ini contoh konversi ya. Nanti sebenarnya yang dikonversi bisa beda-beda satuannya. Nah, ini 1000 kg per meter pangkat 3. Ini besarannya adalah besaran apa coba ada yang ingat nggak? Masa jenis Ibu. Iya, besaran massa jenis. Massa jenis siapa nih yang 1000 kg? Masa jenis air bukan? Air. Iya, betul, air. Ya, saya senang banget nih anak biologi masih bisa belajar kayak begini ya. Oke, jadi 1000 kg. Jadi belajar pas dulunya masih nempel gitu. Nah, dengan gram per centimeter pangkat 3. Oke. Kilogram ke gram gimana? Dikali 1000. Iya, 1000 ya. 1000 bentar. Tulisannya jangan gini. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi ini 1000 dikali 1000. Oke, yang bawah gimana nih? Pakai tangga nih saya ngingetin ya. Ini 1 meter pangkat 3, ini desimeter pangkat 3, ini sentimeter pangkat 3. Karena dia tuh pangkat 3 jadi tiap turun 1000.
Setiap turun tuh dikali ya. Kalau naik berarti dibagi. Nah, karena 2 kali turun berarti dikali 1 juta. 1 juta ya. Iya, betul. Jadi hasilnya adalah 1 gram per cm kubik. betul. Jadi 1 gram per centimeter kub. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini soal. Coba dipahami dulu soalnya. Gimana? Paham nggak maksudnya? Apa yang ditanyain tuh apa? Dalam 24 jam, detak jantung manusia berapa gitu? Dalam 24 jam tuh katanya detak jantung manusia tuh ada berapa? Nah, ini yang diketahuinya apa? 70 Detak jantung per menit. 70 detak per menit. Iya, detak jantung per menit. Berarti ini rate ya. Rate detak jantung itu katanya 70 beat per menit. Itu artinya adalah seperti saya tadi tulis 70 beat per 1 menit. Gitu. Nah, sekarang yang ditanyainnya dalam 24 jam. Nih, 1 menit ada 70 bit. Sekarang dalam 24 jam ada berapa bit? Gitu loh, logikanya. Jangan pakai rumus, ini kan nggak pakai rumus ya. Kan kita pakai logika aja dulu yang diketahui. Kan 24 jam tuh ada berapa bit? Pertanyaannya tuh. Nah, caranya itu kita harus konversi dulu kan jamnya. Karena kan kita nggak tahu jam itu berapa menit. Nah, ini kita konversi dulu. Konversi. Jangan pakai rumus-rumusan deh. Ini 24 jam itu ada berapa menit? 1410. Kenapa jadi 1400 tuh harus dijelasin dulu deh. Dikali 60. 60. Karena Dikali 1 jam 1 60 menit. Iya, betul. Jadi ini 24 dikali 60 menit. Jadi dia hasilnya adalah 1440 menit. Oke. Nah, berarti ini nyambung nih. Pertanyaannya bisa saya ubah jadi begini. Jadi yang ini tuh sama dengan atau ekuivalen atau ya sama gitu dengan 1440 menit itu ada berapa bit kan? Benar nggak? Ya, Bu. Berarti gimana caranya? 70 dikali 1440. Berarti bitnya jumlah bitnya itu ya udah tinggal 1440 dikali 70. 100.800. 100.800. Udah. Jadi sebenarnya nggak usah pakai rumus. Ini cuman kayak memahami yang diketahui dan memahami soal aja. Ya. Oke, saya nanti akan kasih soal-soal bentuknya kayak begini-begini aja. Jadi nggak usah harus ngapalin rumus yang panjang-panjang. Kan maksudnya saya cuma melatih logika aja gitu. Kalau untuk melatih ya gimana cara menghitung terus ngapalin rumus itu kan bukan ranahnya teman-teman di biologi gitu. Karena kan saya udah fokus ke biologi. Ya ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya, bisa berarti. Oke, sekarang soal selanjutnya. Kita mau dibaca dulu deh. Ini sebenarnya bukan student sih, ini tapi punyanya saya. Jadi saya tuh tinggi badannya segini. Masanya ya kurang lebih segini lah, 55-54 gitu.
Kita coba hitung bareng-bareng. Kayak itu sebenarnya masuknya kemana nih? Kayaknya ke overweight gitu. Paham nggak waktu soalnya? Paham. Paham. Oke, gini dulu ya. Sebelum kita determine menghitung gitu, kita harus tahu dulu nih body mass index-nya tuh persamaannya apa nih di sini. Menurut soal, persamaan menurut soal ya, karena kan di sini diketahui BMI-nya ternyata katanya weight in kilogram over height square. Berarti ini kalau height di square kan berarti meternya jadi kuadratkan ya, satuannya jadi kuadratkan. Masalahnya adalah di sini diketahuinya udah sama atau belum. Kalau belum sama sesuai dengan yang diminta soal ya jangan langsung dimasukin. Ini udah kilogram, udah betul. Nah ini 155 cm. Jadi 155 cm kita harus konversi dulu ke meter. Berapa meter? Gimana coba? 1,155 bagi 100. Iya, oke. Jadi 1,55 meter. Kalau dimasukin, weight-nya berarti 55 per ini berarti 1,55 ya kuadrat. Atau enggak kalau misalkan mau ditulisnya gini, ya nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa. Nah, saya mau tunjukin dulu cara ngitung di kalkulator. Ini saya mau close dulu ya. Close aja. Saya mau tunjukin, soalnya banyak yang salah pakai kalkulator. Kita ngitung bareng-bareng. Oke, tadi berapa? Gimana dibagi gimana? 55? 55 dibagi 1,55 dikali 1,55. Ini udah pakai kurung ya kalau di kalkulator. Oke. Nah, dengan berapa tuh? 22,89 ya. Dicatat nih 22,89 sekian. Iya, Bu. Ya. Nah, atau langsung misalkan gini 55, ini saya ngajarin pakai kalkulator nggak apa-apa lah, dibagi 1,55 ya. Sama nggak? Sama. Oke, nah itu kan kalau yang di kalkulator HP-nya ada kuadratnya, atau enggak kalkulator biasanya saintifiknya ada kuadratnya. Kalau misalkan manual 55 dibagi 1,55, jangan dikali 1,55. Tuh, sama nggak jawabannya? Beda. Ini yang dipakai kurung dengan tidak dipakai kurung itu beda, karena artinya beda. Kalau ini artinya yang dipakai kurung itu artinya gini, 55 dibagi 1,55 dibagi juga 1,55 gitu. Jadi ini salah. Kalau ini beda arti. Nah, yang benar itu gimana? Ini 55 dibagi 1,55 ya dibagi lagi 1,55. Ini banyak banget yang salah soalnya. Benar nggak jawabannya? Iya, Ibu. Nah, jadi hati-hati menggunakan kalkulator, ya. Oke, dan nih, berarti hasilnya 22,89. Kita lanjutin ke yang tadi. Udah muncul belum? Udah, Bu. Sudah, Ibu. Sorry. 22,8. Gak bisa. Itu masuknya kemana nih? Aku takut ntar buat kalkulator. Ya, oke. Berarti ini masuknya ke sini ya. Karena masih ada di range. Siap, ada pertanyaan dulu tentang konversi satuan? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Ini nggak usah dicatat, nanti rekamannya
Dan PPT-nya akan saya share di Google Classroom, termasuk tugas untuk hari ini ya. Saya upload nanti maksimal jam 4. Sudah bisa dicek. Next. Nah, ya. Ntar PPT-nya yang udah dicoret-coret gini atau yang masih bersin ya, Bu? Yang udah dicoret-coret. Atau mau yang bersin ya? Jangan Yang Bu, udah yang dicoret-coret aja, Bu. Yang udah dicoret Oke. aja. Ya, oke, siap. Oke, ini lanjut dulu. Ini ya terakhir. Jadi besaran dan satuan yang tadi saya jelaskan itu selain berdasarkan jenisnya, ini kuantitinya besarannya itu dibedakan berdasarkan arahnya juga. Kalau yang ini berdasarkan arah ya, berdasarkan adanya arah. Berdasarkan arah itu ada vektor, berarti besaran vektor, dan ada besaran skalar. Jadi bedanya dia kalau yang vektor itu ada arah dan nilai. Dan nilai itu artinya ada angkanya. Nah, kalau yang bawah yang skalar itu cuma ada nilai saja. Nah, contohnya gimana? Ini. Saya mendorong meja dengan gaya 10 Newton ke depan. Terus ada lagi nih, massa saya 55 kg. Mana yang ada arahnya? Dorong meja. Yang 10 Newton. Iya, betul. Berarti yang vektor itu adalah gaya ya? Gaya. Sementara massa itu masuknya ke skalar karena dia tidak punya arah. Hati-hati penggunaan massa dan berat di istilah kehidupan sehari-hari. Kalau massa di fisika kan udah jelas ya itu satuannya kilogram gitu. Tapi di kehidupan sehari-hari ternyata pakainya bukan massa, tapi berat gitu. Padahal di fisika berat itu masuknya ke sini, ke vektor kuantiti. Jadi berat itu adalah massa dikali kecepatan gravitasi. Jadi hati-hati dengan penggunaan berat pada kehidupan sehari-hari dan fisika. Jangan kalian pakai ke warung gitu ya, Bu mau beli apa? Mau beli telur masanya 1 kilogram. Jadi, masa? Apaan masa? Kata ibunya nanti gitu. Kan biasanya kan beratnya 1 kilo gitu. Atau enggak langsung aja Bu mau beli telur 1 kilo gitu. Nggak usah pakai istilah berat gitu. Terus berat badan juga. Sebenarnya kan itu bukan berat badan, tapi massa badan. Tapi kenapa tuh kok istilah yang familiarnya adalah berat badan gitu, bukan massa badan. Dan itu sebenarnya yang dipakai di timbangan itu adalah gaya normal kan, gaya normal akibat dari gaya berat. Mungkin dulunya itu karena konsep penggunaan alat ukurnya alias timbangan analognya itu adalah menggunakan berat, makanya ya udah berarti ini istilahnya berat gitu. Padahal yang diukur adalah massa. Kan 55 kg itu bukan berat, tapi sebenarnya massa. Oke? Oke, Bu. Terus apa lagi nih skalar? Yang paling gampang lah. Ini gampang banget nih. Suhu. Oke, apa lagi? Jarak. Waktu, iya jarak. Terus apa lagi? Energi, Bu. Iya, Daya. Usaha. Energi. Kalau usaha ada ininya, ada arahnya. Enggak, usaha enggak. Energi usaha. Kalau daya, Bu? Daya juga enggak. Daya listrik ada arahnya enggak? Daya Enggak lampu ada. itu adalah 50 watt ke kanan, 50 watt ke kiri, enggak ada kan? Enggak ada. Arus listrik ada arahnya nggak? Arus listrik kalau di sini arus listrik masuknya ke skalar. Tapi nanti ada di elektromagnetik dia bisa pakai arah. Nanti di elektromagnetik bisa pakai arah. Ini yang pasti dulu aja ya, jangan yang fleksibel. Yang pasti skalar itu daya, usaha, energi, massa, suhu, waktu, jarak, dan masih banyak yang lainnya sih. Ini ya massa jenis zat juga kan dia ada arahnya ya. Volume,
volume juga. Tapi nanti di pelajaran yang lain gitu ada volume itu arah vektornya diperhitungkan. Tapi itu nggak usah, nggak di sini sih. Kalian nggak belajar itu. Oke, yang vektor ini udah jelas percepatan, terus apa lagi? Momentum, Terus apa lagi? Yang paling gampang deh, yang paling gampang ditemuin. Gaya kan dorongan, tarikan ya. perpindahan. Perpindahan, betul. Dan lain-lain. Ya, ini dan lain-lain saya tambah. Ada lagi pertanyaan nggak? Ini udah beres sih materinya. Kalau enggak saya yang nanya. Ibu, Ya, beda masa berapa? Gimana? oke. Ini dalam fisika ya. Kalau massa itu ini banyaknya zat atau materi, banyaknya zat pada materinya ya, pada bendanya. Jadi kalau ini berat adalah hasil kali massa dengan percepatan gravitasi. Ini kalau di fisika tuh berat itu M kali G. Sementara massa ya M aja. Jadi kenapa berat jadi ada arahnya? Ini gara-gara ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu arahnya kemana sih? Ke inti bumi. Kemana? Ke bawah, ke atas, kemana? Ke bawah, Bu. Iya, ke bawah tuh kata kita kan ya, kata yang di permukaan bumi gitu. Jadi sebetulnya istilah betulnya adalah percepatan gravitasi itu yang mengarah ke inti bumi. Tapi betul kata kita yang di permukaan bumi, percepatan gravitasi ya kalau patokannya adalah inti bumi berarti ke bawah. Nah, itu arahnya adalah berat itu masuk ke vektor karena ada arah. Arahnya itu dari siapa? Bukan dari besaran massa, tapi dari besaran percepatan gravitasi. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kasih. Ya. Ini, Bu, ya. berarti kalau berat kita di bumi sama di kayak luar angkasa gitu beda ya Bu ya? Karena gravitasinya beda. Iya, beda. Nanti gravitasi di bulan kan itu lebih ringan daripada gravitasi di bumi. Berat kita di sana juga akan lebih ringan. Tapi yang nggak berubah massa. Karena kan jumlah zatnya ya partikel di tubuh kita tetap segitu. Kecuali kita pas dari bulan kan kita masih 55 kg. Pas nyampe ke bumi kecelakaan, tangannya hilang satu. Ya udah itu massanya berubah gitu. Ya. Oke, Bu. Ya kayak gitu. Jadi kalau massa selama utuh nggak ada yang berkurang dan bertambah ya udah segitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan ada yang berkurang atau bertambah berarti massanya berubah. Beratnya berubah, massanya berubah. Itu kaitannya yang tadi ya, yang di bulan sama yang di bumi. Jangankan di bulan, percepatan gravitasi itu ini harusnya kalian juga belajar sih di SMA. Percepatan gravitasi itu berubah seiring dengan perubahan ketinggian atau jarak dari inti bumi. Makin jauh dari inti bumi, itu percepatan gravitasi akan semakin kecil. Nah, kalau kalian kalau kalian mengukur percepatan gravitasi di permukaan laut, misalkan di Pangandaran gitu ya, Pangandaran itu ada di Ciamis, di Pulau Jawa, dengan mengukur percepatan gravitasi di puncak Everest itu udah beda jauh nilainya. Ya, ada sekitar ya 1 komaan lah ya bedanya. Jadi di Everest itu dia akan lebih kecil dari 9,8. Kenapa? Karena ketinggian posisi puncak Everest itu jaraknya ke inti bumi itu jauh lebih tinggi dibandingin dari Ciamis ke inti bumi gitu. Jadi walaupun masih di bumi akan ada perbedaan percepatan gravitasi sebetulnya. Tapi kalau misalkan bedanya nggak beda jauh ya kayak di Bandung sama di Jakarta
atau misalkan di Malang atau di mana gitu, yang bukan di daerah pegunungan banget gitu, yang nggak terlalu kentara sih, paling juga bedanya 9, yang satu 9,7 sekian, yang satu lagi 9,7 berapa gitu. Tapi kalau misalkan ketinggiannya udah kentara banget kayak Everest dan apa gitu, jadi kontras ya itu akan terlihat gitu secara konsep. Tapi memang benar secara percobaan juga kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Gue pengen tanya. Boleh. Enggak, aku pengen tanya ini sih, maksudnya kita nggak ngebahas perhitungan vektornya berarti. Enggak. Itu vektor kalian nggak akan pakai di biologi juga. Jadi saya lebih bahas yang apa ya, yang kepake sama kalian aja. Vektor kayak gitu lebih ya complicated. Paling nanti dibahasnya vektor yang gampang aja, yang bisa dikerjain bareng-bareng gitu. Gua yang complicated banget enggak. Saya nggak akan ngajarin yang pakai sin, cos, tan. Nggak segitu cara. Saya lebih suka ngajarin kayak logik, terus basic konsep. Karena kan kalau basic konsep dan logik itu kan melatih ke cara berpikir ya. Kalau cuma ngitung-ngitung susah-susah gitu, ujungnya males lah ngitung kayak begini-begini susah banget gitu. Jadi nggak mau belajar fisika, nggak mau, saya nggak mau kayak gitu. Ya kalau ada anak fisika kan memang udah harus kayak begitu ya, tugasnya gitu, udah kewajibannya belajarnya sampai segitu. Tapi kalau teman-teman nggak usah sampai segitunya. Ibu, saya mau nanya. Ya. Saya pernah dengar kayak ada pernyataan misalkan 1 ton kapas sama 1 ton batu itu sama. Maksudnya gimana gitu Bu? Yang itu dipengaruhi oleh gravitasi juga gak sih Bu? Apa gimana? Ada yang bilang sama gitu. Oke. Kalau misalkan kalian pakai feeling, jangan 1 ton lah ya, itu jangan 1 ton. Kalau 1 ton nggak bisa dipegang sama tangan, harus diukur sama alat ukur gitu. Jadi kalian pegang 1 kilogram kapas, jinjing lah pakai plastik ya. 1 kilogram itu kan masih bisa kewadahin kalau kapas. 1 kilogram kapas pakai kresek atau apa terserah gitu, sama 1 kilogram jangan 1 kilogram, 1,5 aja. 1,5 kilogram air dengan 1,5 kilogram kapas. Itu akan lebih berat. Itu perasaannya pas kita jinjing lebih berat mana Bu? Nggak ada yang lebih berat, dua-duanya sama. Kenapa? Karena masanya sama. Tapi kan tadi pertanyaannya berat Bu. Gini, di kehidupan sehari-hari, massa yang kita kenal di fisika itu istilahnya diganti dengan berat. Jadi kalau misalkan saya bilang berat badan saya 55 kg, itu di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau di fisika artinya adalah massa badan saya gitu. Jadi kamu jangan dibingungkan dengan istilah berat dan massanya. Lebih berat mana Bu? Ya sama-sama aja karena massanya sama. Kan yang satu 1 kilogram, yang satu juga 1 kilogram. Airnya yang satu 1,5 kilogram airnya nih, ya kan? Yang kapas juga 1,5 kilogram. Jadi kalau dijinjing sama, nggak ada yang lebih berat, nggak ada, karena masanya sama. Tapi kenapa orang melihatnya enggak lah akan lebih berat kapas? Ya karena dia belum nimbang, baru ngelihat aja gitu. Kan kapas itu lebih ringan. Kalau lebih ringan berarti dia akan menempati volume yang lebih besar gitu. Jadi si kapas yang 1,5 kg itu pasti akan lebih banyak jumlahnya dibandingin air. Yang lebih kontras gini deh. Kamu megang bolanya bola apa ya kalau di tentara? Oh ya gini. Kamu megang bola basket nih 1 kilogram. Terus kamu harus megang juga balon yang
1 kilo berapa? Kira-kira ukurannya lebih besar yang mana tuh? Balon atau bola basket? Tapi sama maksudnya. Kenapa balon harus lebih besar? Karena balonnya ringan, jadi harus banyak. Iya, karena balonnya ringan. Jadi harus banyak. Ini nyambungnya ke konsep apa sih sebenarnya? Ayo. Ini nyambung ke konsep massa jenis. Massa jenis. Jadi untuk benda-benda yang padat alias massa jenisnya besar itu dengan massa yang besar ukurannya masih bisa kecil. Tapi untuk benda-benda yang ringan nih, benda yang ringan, massa jenisnya akan kecil. Contohnya gini. Lagi ya, saya contohin lagi nih. Saya punya besi. Jangan besi deh, baja aja ya. Baja nih 1000 ton. Bajanya 1000 ton. Terus saya punya kapal. Kapalnya juga 1000 ton. Nah, nyambung nih pertanyaan konsep. Ketika dimasukin ke air laut ya, bajanya kan gelondongan tuh, batangan doang, sama kapal laut. Kira-kira yang tenggelam yang mana? Baja. Yang baja. Kenapa? Karena luas permukaannya lebih sedikit ya. Luas permukaan nyambung kemana? Ayo. Bisa bilang airnya gitu. Ini gambarnya begini deh, saya gambarin ya. Ini sama-sama. Kapal itu bentuknya begini kan? Enggak sih? Itulah ya. Ini kan ada volumenya tertentu gitu. Nah ini bajanya tuh bentuknya begini doang. Batangan gini doang. Ini 1000 ton. Ini baja. Ini juga sama 1000 ton. Ini baja juga. Ini semuanya dari baja. Ketika di air, masukin ke air, dia mengapung. Tapi kalau yang ini dia tenggelam. Kenapa bisa begini? Karena ada perbedaan. Tadi teman kalian bilang permukaan. Nah, perbedaan permukaan itu nyambung kemana? Ke volume. Volume siapa? Ukuran siapa yang lebih besar kira-kira? Kapal. Itu. Volume apa nih? Batang baja ya. Oke. Volume nanti ngaruh juga ke luas permukaan. Sebenarnya luas permukaan sama volume saling nyambung ya. Ada lagi yang paling simpel, contohnya adalah kalian masukin silet. Coba simpen siletnya mendatar sama vertikal. Mana yang tenggelam? Vertikal. Jadi pas masukin vertikal tuh langsung tenggelam. Tapi kalau misalkan ditidurkan siletnya, ya bisa tuh mengapung di atas air siletnya. Jadi nggak masuk ke dalam enggak. Itu bisa kayak gitu juga. Jadi sebenarnya konsep yang tadi ini gimana sih kok bisa kayak gitu sama gitu. Itu pas kita jawab pakai feeling, nggak nimbang langsung. Kalau nimbang langsung ya sama 1 kilo kapal sama 1 kilo air atau 1 kilo telur gitu ya. Cuman karena kita ngebayanginnya, kapas kan 1 kilo berarti banyak nih dibandingin telur. Jadi kita udah ngebayangin banyaknya dulu sebelum memahami bahwa itu sebenarnya yang ditanyakan adalah kapas, bukan lebih banyak. Tapi kalau ditanyain mana yang lebih banyak, telur 1 kilo apa kapas 1 kilo? Yang lebih banyak adalah Kapas 1 kilo. Iya, kapas 1 kilo gitu. Paham tuh?
Saya cuma bisa itu doang sama ahlan dan sahlan. Oke, saya nggak bisa bahasa Arab ya, jadi teman-teman pasti lebih jago. Intermezzo aja. Ada pertanyaan lagi? Bu mau tanya, Boleh. beda kecepatan sama percepatan itu apa, Bu? Oh, oke. Kalau kecepatan itu seberapa jauh kamu pindah ya, seberapa jauh, seberapa cepat kamu bergerak gitu. Jadi seberapa jauh kamu pindah dalam waktu sekian detik atau enggak seberapa cepat berubahnya jaraknya gitu. Tapi kalau percepatan gini pakai ini aja deh contohnya gitu. Di kecepatan misalkan 5 meter per second, berarti dalam waktu 1 second kamu menempuh 5 meter ya? Iya, Bu. Ya, atau enggak untuk bergerak sejauh 5 meter kamu butuh waktu 1 second gitu. Tapi kalau percepatan misalkan 1 meter per second kuadrat. Ini artinya untuk berubah kecepatannya sebesar 1 meter itu kamu butuh waktu 1 second. Jadi percepatan itu adalah cepat atau lambatnya kecepatan berubah. Tapi kalau kecepatan itu adalah cepat atau lambatnya jaraknya atau perpindahannya berubah. Kalau percepatan misalkan gini, 1 meter per second kuadrat berarti dari 2 meter per second, kecepatan kamu nih lagi 2 meter per second, ke 3 meter per second, itu kamu butuh waktu 1 detik, dah tuh ya. Terus ada lagi, dari 2 meter per second ke 3 meter per second ngebut gitu ya, kamu butuh waktu setengah detik. Nah, percepatan mana yang lebih besar kira-kira? Ayo. Lebih cepat yang mana ngebutnya? Dari 2 ke 3 dalam waktu 1 second atau dari 2 ke 3 dalam waktu 0,5 second? Dalam waktu 0,5 second. Iya, jadi percepatan yang lebih besar adalah yang percepatan yang lebih besar, percepatan yang lebih tinggi adalah percepatan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua, gitu. Ini makanya saya tuh dijelasinnya pakai kata-kata ya, jangan pakai angka karena biasanya kalau pakai angka tuh kayak begitu tuh. Jadi nge-lag dulu, hitung dulu gitu. Nah, kayak contoh lagi nih. Sebentar. Pokoknya percepatan itu adalah seberapa cepat kecepatan berubah. Tapi kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktunya. Konsepnya udah beda sih, di sini udah beda. Lebih gampangnya lagi apa ya contohnya? Udah sih nggak ada, itu aja contohnya yang paling gampang. Kalau misalkan ngebut dari 2 meter per second ke 4 meter per second dalam waktu 1 detik dibandingin sama ngebut dari 2 ke 4 dalam waktu 10 detik. Kira-kira lebih cepat yang mana? 1 detik. Iya, lebih cepat 1 detik. Berarti itu percepatannya adalah yang lebih besar yang awal. Nah, pokoknya percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Kalau kecepatan itu perubahan perpindahan per waktu ya, dalam satuan waktu. Ada lagi yang mau ditanyain? Satu lagi. Udah jam 1. Ibu, Ya, kalau semakin lambat berarti percepatannya gimana, Bu? Kan itu kalau semakin cepat ya. Kalau semakin lambat berarti A-nya gimana? oh oke. Diperlambat maksudnya. A, ya. Nah, kalau diperlambat kan perlambatan percepatan sebenarnya kalau diperlambat itu artinya percepatannya minus. Nanti jadi ada istilah misalkan gini, dari 10 km per jam ke berhenti. Kalau berhenti berapa berarti kecepatannya? 0. 0. Nah, berarti ini 0 km per jam. Nah, kalau kayak gini berarti percepatannya itu nanti minus sekian meter per second kuadrat gitu.
perlambatan artinya kalau percepatan tapi sama dengan minus sekian itu perlambatan. Tapi ada juga yang artinya bukan perlambatan. Ini kan vektor nih. Nanti bisa jadi minusnya itu artinya dia dipercepat ke kiri. Nah, itu nanti besok kita pelajari di minggu besok kita pelajari di kinematika. Kita akan belajar ini tapi lebih ke arah-arah aja ya, kayak konsep-konsep gitu. Enggak ke rumus-rumusnya. Ada lagi? Udah ya, satu pertanyaan. Dah, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengisi absen. Mengisi